Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya teman-teman jejak digital dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Eko di channel saya Jejak Digital. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan perjalanan untuk mencoba mengungkap sebuah misteri peninggalan bersejarah yang konon katanya benda ini merupakan peninggalan Eyang Sabdo Palon. Peninggalan tersebut berwujud sebuah batu kendang. Bagaimanakah cerita ataupun bentuk dari watu kendang? Tetap ikuti perjalanan saya menuju Desa Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Ya, alhamdulillah teman-teman jejak digital dimanapun Anda berada. Saya tadi melakukan perjalanan ya menuju ke Desa Keseneng atau Kelurahan Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Yang konon katanya di sini ada sebuah peninggalan batu kendang yang konon katanya merupakan peninggalan dari Ki Panjak Sabdo Palon. Bagaimana kita dalam menggali informasi? Alhamdulillah nanti bersama saya sudah ada beliau yang merupakan orang yang dipasrai atau juru pelihara atau juru kunci di petilasan watu kendang, karena disinyalir bentuknya itu memang menyerupai kendang gitu. Yang bagaimana cerita, kita lanjut langsung ke sana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman jejak digital dimanapun Anda berada. Alhamdulillah setelah melakukan perjalanan yang lumayan panjang dan agak terjal juga, ini agak menanjak, kita sudah sampai di tempat tujuan kita, yaitu petilasan watu kendang ya, mungkin orang sini bilangnya seperti itu, petilasan watu kendang Eyang Ki Panjak Sabdo Palon. Nah, di samping saya sudah ada beliau merupakan salah satu sesepuh juga di sini dan merupakan juru pelihara atau juru kunci yang dipasrai untuk merawat petilasan ini. Nah, nanti beliau bisa memperkenalkan diri secara langsung kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, asma panjenengan namanya biar supaya. Agus Purwanto. Mbah Agus Purwanto. Ya. Panjenengan di sini selaku juru rawat sini, betul Mbah? Iya, betul. Niki di belakang kita ya, di belakang panjenengan ini kan sudah ada peninggalan sejarah ya. Ya. Ya, konon katanya merupakan peninggalan dari Ki Panjak Sabdo Palon. Iya, betul. Nah, monggo panjenengan bisa ceritakan Mbah sejarahnya bagaimana. Nah, ini gini. Semenjak saya bekerja di sini, itu majikan saya itu menyuruh saya merawat petilasan ya. Nah, setelah majikan saya menyuruh saya, kurang lebih itu 1,5 tahun, majikan saya lantas pindah tempat di domisili di Jakarta. Nah, setelah itu majikan saya menyerahkan kepada Pak Lurah, mantan Lurah Keseneng, itu namanya Pak Pajar. Ya. Setelah itu dengan Pak Pajar itu Pak Pajar komunikasi sama saya, ini alangkah baiknya bagaimana ya kalau seandainya itu Pak Lurah mau ini merawat, mau dibuatkan rumah, ya dibuatkan aja. Tapi dengan catatan Pak Lurah harus memanggil orang yang bisa komunikasi secara gaib, saya bilang gitu.
agar supaya tahu siapa sebenarnya yang berdomisili di sini. Nah, setelah itu Pak Lurah ini sepakat, dia memanggil ini orang yang bisa berbicara secara gaib. Nah, setelah itu diajak komunikasi, baru dia mengatakan, saya itu di sini di Purworejo ini paling tua loh, gitu. Yang lain itu dirawat kok saya ndak, padahal saya ini dari Kerajaan Majapahit, gitu. Nama saya ini setelah mengetahui semua baru dibuatkan rumah sama Pak Pajar. Ini nun sewu, itu tahun berapa Mbah? 1 bulan sebelum membangun ini, 1 bulan, yaitu kurang lebih itu komunikasi dulu. Nah, setelah komunikasi baru 1 bulan baru dibuat rumah ini. 1 bulan sebelum dibangun ini. Ini ya. Berarti kalau di belakang itu kan tertanggal 27 Desember 2016. Nggih. Berarti diperkirakan kurang lebih bulan November nggih. Nggih, November. Nuwun sewu. Tadi disampaikan bahwa mencoba untuk berkomunikasi secara gaib. Hasil komunikasi secara gaib itu Mbah, kalau panjenengan bisa menerangkan sedikit tentang ini, perwujudan ini Watu Kendang ini bagaimana Mbah? Itu gini, dia itu menceritakan dulunya itu dia itu ngalembono. Ngalembono itu kalau orang sekarang itu mengatakan merantau. Nah, ngalembono itu dia sama temennya. Sama temennya dia berdua, lantas dia itu berpisah sama temennya. Nah, setelah itu dia mencari temennya yang pisah itu. Dia bawa kendang, dia taruhkan di sini kendangnya. Dia berjalan kurang lebih 100 meter, dia kembali lagi. Dia berpikir, wah nanti ini kendang saya diambil orang, ditemu orang. Lantas namanya orang dulu, ya toh. Lantas dia sabdo itu jadi batu itu oleh Ki Sabdo Palon itu. Iya, namanya orang dulu kan orangnya kan ini ya sakti lah ya. Nah, punya kelebihan. Ya, punya kelebihan itu disabdo jadi batu. Terus dia mencari temennya gitu. Temennya juga mencari dia juga. Nah, itu yang di Sungai Jali itu. Itu icik-iciknya 2 itu disabdo jadi batu 2 itu. Sampai enggak sekarang itu dia enggak ketemu. Itu. Murco Jadi, itu ya Mbak? Ya, itu murco. Namanya murco itu enggak ada bekas. Gitu. Jadi itu rohnya sama badannya itu udah ikut pergi semua. Berarti ini dari era kalau Sabdo Palon itu Majapahit terakhir ngoten. Majapahit mau perpindahan ke ada dengan kerajaan Demak Islam itu ya. Iya. Naya Genggong. Oh, nggih. Nah, itu kalau mau mengetahui yang sebenarnya itu orangnya mirip itu. Tapi bukan pakai blangkon, pakai iket. Pakai ini jubahnya itu meduronan itu. Pakai meduronan hitam-hitam itu. Tapi enggak pakai blangkon, pakainya iket. Udah sama dengan adik udah. Itu. Tuh, gemuk-gemuknya, tinggi-tingginya udah. Itu. Itu kalau ketemu dia di sampingnya itu pasti ada kuda. Kudanya itu hitam sama putih. 2 itu kudanya, tinggi besar panjang itu udah. Itu kudanya itu 2. Wong namanya dulunya itu dia itu di Majapahit itu kan Pekate. Pekate itu kan sebagai perawat ini perawat kuda. Prabu Brawijaya itu yang punya. Itu kan kudanya kan yang punya itu kan Brawijaya itu yang dibawa itu kemana-mana. Nah itu, jadi Sabdo Palon ini kan pembantunya. Abdi dalam lah. Abdi dalam dari kerajaan gitu. Majapahit. Nah itu. Jadi
kalau namanya petilasan itu kalau orangnya yang punya itu tidak pernah datang, itu kalau saya bukan. Oh, bukan ya. Nah, Nah ini nun saya Mbah, konon ceritanya informasinya juga malah orang-orang jauh ya yang datang ke sini. Nah itu kebenarannya bagaimana Mbah? kalau orang-orang jauh itu memang dia mengatakan gitu, mengatakan bahwa dia itu mendapat mendapat firasat bahwa dia suruh Datang ke sini. ke sini. Gitu. Dia itu mendapat firasat, dia suruh datang kemari. Mendapat wangsit lah itu. Ya, itu seperti kemarin di ini mana Pemalang, Pekalongan, dan juga orang-orang itu yang ini juga pada kesini mau pinjem ini kudanya. Saya juga bilang kamu itu bodoh, saya bilang gitu. Kamu itu jangan pinjem kok sama alam ini yang lain, saya bilang gitu. Ya enggak mungkin dikasih, saya bilang. Ada lagi yang ini datang kemari sampai saya marah. Gitu. Saya marah betul. Minta nomor di sini. Kamu itu cara berpikirnya bagaimana kok kamu itu minta nomor? Keliru itu ya Mas. Salah itu ya. Kalau kamu itu mau mencari jalan hidup yang benar, kamu jangan minta. Kamu ke sini bawa apa? Bawa sepeda motor atau itu? Saya bilang, iya Mas Agus. Sekarang saya tak bilang sama kamu, sepeda motornya kamu saya minta boleh enggak? Ini sama-sama di alam nyoto lah. Ya, alam terbuka loh ini. Boleh enggak? Kan enggak boleh. Iya, enggak boleh. Apalagi dengan yang sudah beda alam. Kamu jangan minta. Kamu itu bodoh kalau kamu minta. Tapi kalau kamu minta suruh menunjukkan jalan hidup kamu, pasti ditunjukkan. Nah ini kemudian Mbah, saya tadi saya melihat di belakang saya ini ada kayak mungkin sumur ya Mbah. Ya, belik itu. Oh, belik dan ya. ada sumber mata airnya. Iya. Nah ini saya bisa diceritakan Mbah. Ini belik ini, mata air ini tidak bisa kering, walaupun kemarau panjang tidak bisa kering. Karena seperti ini kan sekarang ini kan ya, masuknya kemarau panjang. Iya, ini tidak bisa kering. Karena apa? Karena ini kan ini di wilayah sini pada umumnya itu kan ini batu kapur. Tanahnya itu hanya tipis. Kurang lebih hanya 1 meter paling. Tanah yang asli. Bawahnya tanah itu batu kapur itu semua. Berarti keberadaan sumur ini sama juga, apakah ada kaitannya dengan batu kendang ini? Ada. Itu. Jadi itu waktu Sabda Palon naruh di sini, ya, nah itu kan dia mungkin merasa haus atau bagaimana itu. Nah, mungkin dia namanya orang dulu kan itu ya, orang dulu kan namanya orang dulu itu kan orang pandai. Gitu. Apakah ada nama khusus Mbah ini beliknya ini? Enggak ada. Itu. Jadi itu orang-orang itu kalau bilang sama saya, ini padahal makam loh itu, Mas Agus. Kalau makam suruh ngapa? Saya bilang gitu. Oh, di atas ini nggih, di atas bukit ini makam nggih. Ini makam semua makam ini. Makam semua. Ini jalan ini setapak ini makam. Ini makam ini. Jalan setapak ini makam. Jadi dulu itu Sabda Palon itu memang jalan itu dari atas itu turun ke sini. Jadi lewat makam. Itu. Berarti setelah beliau meninggalkan ini kemudian beliau melanjutkan perjalanan dan tidak diketahui nggih akhirnya bagaimana. Iya. Berarti di sini hanya merupakan salah satu mungkin bisa dikatakan petilasan beliau yang meninggalkan ya ini tadi suatu benda nggih. Betul yang berwujud
kendang mungkin ya. Ya, Makan itu di kalau saya itu berpendapat kalau namanya petilasan itu yang pemiliknya itu masih datang, itu berarti petilasan yang betul-betul. Nggih, nggih, nggih. Tapi kalau petilasan itu yang punya itu tidak pernah datang, itu Bukan. nah, itu berarti kan yang punya sudah mengabaikan Nggih, itu. nggih, Tapi kalau ini kan enggak nggih, itu. nggih. Nah, ini kalau ini apa? 1 bulan sekali itu saya ndak beli bunga, ya itu. Tiap hari ini apa Kemis Wage. Wah, itu malam itu tentara baris itu kayak tentara baris itu 1 kompi itu. Itu Udah orang, iya orang-orang keraton, iya. Itu bajunya baju keraton itu udah bawa tombak itu, udah baris itu dari atas itu. Berarti pengen nganu nggih carane Mengingatkan panjenengan. ya, sebagai mengingatkan yang itu. dipercaya untuk merawat sini. Ya, itu mengingatkan Nggih, nggih. saya. Istilahnya itu kita hanya nguri-uri ya, Mbak. Ya, Kita hanya nguri-uri, melestarikan sejarah, merawat apa peninggalan yang leluhur lah istilahnya, Nah. merawat guna. Berarti di luar nuwun sewu dari sudut pandang entah itu musyrik atau apa itu kan di luar itu, Mbak. nah, Jadi kita hanya melestarikan, nguri-uri sejarah, ngopeni apa yang ditinggalkan. ya leluhur. betul itu. Namanya ya kalau saya itu kan gini ya Mas ya. Saya itu kan saya ibaratkan itu air laut. Air laut itu kan kadang ada kering, kan ada pasang surutnya, Iya, kan gitu iya, ya. Seperti saya sendiri kan juga ada pasang surutnya. iya. Ya kalau saya itu pas Nggih, pas ada longgar, nggih, uang, istilahnya. ya itu saya belikan. Kalau pas saya enggak ada uang, Nggih. gitu. Ya saya enggak lupa. Nggih. Ini memang harinya, Nggih. gitu. Tapi kalau saya enggak ada Nggih. uang sama sekali, Nggih, nggih. yuk saya mau memaksa bagaimana? Tapi istilahnya tidak ada kemudian efek yang nganu napa nggih, kemudian ekstrim terhadap panjenengan tidak ada. Oh, enggak ada, enggak ada. Kan itu hanya naluri panjenengan. Iya. Pen nguri selama apa? Berarti kan tidak ada tuntutan khusus gitu. Enggak ada. Jadi secara kesedu panjenengan. Iya. Hanya dia itu hanya memberitahu aja, mengingatkan. Itu kok saya kok enggak dikasih. Ya kata mudahnya itu kok enggak dikasih makan gitu. Ya, hanya dia itu baris itu berbondong. Kalau enggak salah itu kalau ada 1 kompi itu. Udah. Itu pakaiannya pakaian keraton. Majapahit itu udah bawa tombak itu. Itu baris itu. Ya saya hanya diem aja ya, saya hanya lihatkan aja gitu. Jalan gitu. Dah. Itu. Ya sekitar jam 1. Saya juga terima kasih sama Sabdo Palon itu. Karena yang memberi jalan itu Sabdo Palon itu. Jadi saya terima kasih juga sama Sabdo Palon itu. Berarti intinya wujud terima kasih panjenengan nggih dengan panjenengan nguri-uri melestarikan bagaimanapun caranya lah istilahnya. Selama itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Ya, itulah. Oke, nggih niki terima kasih sekali Mbah Agus atas waktunya di sela-sela kesibukan panjenengan yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk kami korek-korek informasi mengenai petilasan Watu Kendang atau Batu Kendang ini yang konon katanya merupakan peninggalan dari Ki Panjak Sabdo Palon. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi saya dan juga teman-teman jejak digital di rumah. Terima kasih sekali lagi Mbah. Mugi-mugi bermanfaat. Dan untuk teman-teman jejak digital di rumah, kiranya seperti itu informasi yang diberikan oleh beliau Mbah Agus mengenai petilasan Watu Kendang atau Batu Kendang, dan juga di bawahnya ini ternyata ada belik atau sumber mata air yang masih erat hubungannya dengan petilasan Ki Panjak Sabdo Palon.
Nah, sekali lagi teman-teman, ini tempat petilasan ini terletak di Kelurahan Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Oke teman-teman, kiranya seperti itu perjalanan saya untuk mengeksplor petilasan Ki Sabdo Palon, yaitu petilasan Watu Kendang atau Batu Kendang. Untuk teman-teman jejak digital dimanapun Anda berada, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki oleh Gusti Allah. Jangan lupa agar supaya channel jejak digital terus maju dan berkembang, teman-teman tetap subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga ini bisa menjadi kita untuk bertabayun ya, bahwa informasi yang tadi sudah diberikan bisa menjadi referensi mungkin untuk kita semua, bahwa di sini ada peninggalan bersejarah yang patut kita uri-uri, kita lestarikan untuk biar supaya tidak putus, terus menyambung sampai anak cucu kita nanti. Begitu teman-teman, mohon maaf bila banyak tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.